Halo Bapak Ibu, rekan-rekan semua, berjumpa kembali bersama saya Ricky Martono dalam topik diskusi Supply Chain Management sesi 3, yaitu akan membahas mengenai konsep Swaminathan's Four Approaches to Standardization. Jadi konsepnya si Swaminathan ini untuk menstandarisasi proses maupun produk di dalam supply chain itu memberi dampak benefit keuntungan yang signifikan ya, dan tentunya mempengaruhi strategi supply chain itu sendiri. Oke, kita lihat nih ada 4 jenis standarisasi menurut dia ya. Pertama, standarisasi part atau part standardization, atau bisa juga raw materialnya distandarisasi. Misalnya kita lihat ilustrasi ini sekilas Bapak Ibu rekan-rekan mungkin bisa paham ya. Sekilas kelihatan nih komponen atau part atau raw material XYZ digunakan di beberapa produk jadi dari A sampai E ya. Entah digunakan digunakan di lebih dari satu produk jadi, bisa digunakan tersendiri raw material atau komponennya, atau kombinasi dengan komponen atau raw material yang lain gitu ya. Nah, jadi komponen, part atau raw material distandarisasi dan digunakan pada berbagai jenis produk jadi. Distandarisasi itu maksudnya sama ya, raw materialnya atau partnya sama, tapi digunakan untuk menghasilkan produk jadi yang berbeda. Ya, tujuannya adalah mengurangi inventory dari raw material itu sendiri, ya, dan juga mengurangi ketidakpastian dari penjualan produk jadi A, B, C, D, E. Karena ketika salah satu produk jadi itu demand-nya turun, maka raw materialnya dapat dialokasikan untuk memproduksi produk jadi lain yang demand-nya naik gitu ya. Jadi secara total komponen atau raw materialnya fluktuasinya nggak begitu tinggi ya. Jadi mengurangi risiko produk jadi yang tidak terjual. Selain itu mencapai economy of scale dari raw material karena raw material diproduksi lebih banyak. Jadi bukan berarti satu raw material untuk satu produk jadi, tapi satu raw material untuk beberapa produk jadi. Tentu karena diproduksi lebih banyak mencapai skala ekonomis gitu ya. Nah, kita lihat nih, misalkan produk makanan ya. Komponen X misalkan daging ayam, komponen Y misalkan daging sapi gitu ya. Nah, daging ayam ini digunakan untuk produk jadi A nih yang merah nih, misalkan burger ya. Dan juga produk B misalnya apa nih, roti gitu ya. Nah, si sapi komponen Y ini juga digunakan untuk produk jadi yang B juga, sama-sama ayam kombinasinya. Tapi raw material dari daging sapi ini juga digunakan di produk lain, misalnya produk D dan E ya. Nah, jadi ketika demand dari produk B turun ya raw material sapi bisa dialihkan untuk menghasilkan produk jadi E misalnya ya. Gitu. Yang kedua adalah standarisasi proses. Proses standardization, kita lihat nih prosesnya distandarisasi satu proses untuk menghasilkan, dalam ilustrasi ini menghasilkan dua produk jadi produk akhir yang berbeda ya. Nah, diterapkan pada sebanyak mungkin proses untuk berbagai produk. Sehingga selama proses ABC dalam ilustrasi ini, proses yang standarisasi ini tentunya akan mencapai economy of scale dan utilitas mesin dijaga terus tinggi ya, karena proses ABC ini untuk menghasilkan dua produk jadi yang berbeda ya. Sehingga ketika salah satu produk jadi itu demand-nya turun, maka utilitas ABC tetap bisa cukup optimal ya, karena dapat digunakan untuk menghasilkan produk jadi yang lain yang demand-nya tidak turun gitu ya. Customisasi produk jadi ditunda selama mungkin ya. Nah, misalnya kita lihat nih produk garment nih, baju ya. Jadi di proses A ini misalkan kain digunting, proses B kainnya dijahit menjadi baju, proses C misalnya quality control bajunya itu sendiri ya. Nah, setelah sampai C baru dipasang mereknya nih. Merek X itu di proses D dipasang mungkin tambahan sedikit renda, dan merek Y itu di proses E ya. Jadi terpisahnya di ujung gitu ya. Tapi sebagian besar proses tetap standar ya, sehingga mencapai utilitas mesin yang baik ya. Ini disebut juga dengan strategi postponement, penundaan ya, delayed product, ditunda.
ya, keputusan produk jadinya apa nih, ditunda sampai seakhir mungkin gitu ya. Strategi ketiga adalah product standardization, jadi standarisasi dari sebuah produk, di mana produk jadi dirancang agar dapat memenuhi berbagai kebutuhan atau permintaan konsumen. Misalnya sebuah produk helm, produk yang sama nih, bisa dijual ke berbagai jenis industri ya, berbagai konsumen. Misalkan produk helm ini digunakan sebagai alat pelindung diri untuk keamanan kepala dari pekerja ya, yang bekerja di industri perkebunan, manufaktur, perminyakan maupun pergudangan gitu. Tapi ini butuh didukung juga dengan market research yang baik ya. Industri dan perusahaan apa saja yang membutuhkan produk yang sama atau standar tersebut gitu. Yang terakhir keempat adalah standarisasi procurement standardization, yaitu strateginya adalah bahwa bahan mentah tertentu dapat digunakan untuk menghasilkan berbagai macam produk jadi ya. Ini ada sedikit kaitan dengan strategi pertama ya, yaitu standarisasi pada part atau komponen ya. Jadi beberapa produk jadi diproduksi atau dirakit dengan tambahan bahan mentah atau komponen yang seragam ya. Nah, misalkan di sini kita lihat bahan mentah M bisa menghasilkan produk jadi A sampai E, tapi khusus produk jadi D itu ada tambahan sedikit bahan mentah N ya. Di sini manfaatnya apa nih? Yaitu bahan mentah M ini kita akan mengorder dengan atau membeli dari pemasok atau supplier dalam jumlah besar karena digunakan untuk memproduksi berbagai macam jenis produk jadi. Nah, kalau besar ya jumlahnya, apalagi konsisten gitu, kan ini membuka peluang negosiasi harga atau negosiasi service level ya kepada supplier gitu ya. Dan juga pasti kita akan menarik di mata supplier sehingga supplier pun mau bersedia memberi prioritas kepada perusahaan kita. Nah, demikian Bapak Ibu bahasan mengenai standarisasi dalam supply chain. Kita berjumpa lagi dalam supply chain sesi keempat dengan judul Risk Pooling. Informasi lebih lengkap dapat dibaca di buku Supply Chain 4.0 karangan saya sendiri. Silahkan follow IG saya di ricky.vmartono. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.